Dalam gambar berikut, persegi panjang OABC dibagi menjadi tiga daerah yang dibatasi oleh kurva itu, Y9 akar 3 X/2 dan garis Y9 X/2. Tentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang diberikan terhadap sumbu putar yang diberikan. Oke, kita akan mengerjakan yang coba yang ini, taruh OA yang mana? Dan ini mungkin. Oke, yang A, B1, R1 terhadap BC. R1 berarti ini terhadap BC. BC kan ini. Nah, oke. Kalau ini berarti ke sini itu ini R kuadrat kali T. Nah, T-nya itu berarti yang ini. Berarti kalau kalau ini si ingatnya itu di R kuadrat delta T. Nah, R-nya itu berarti di sini apa berarti? Si nah, kita pakai cakram berarti ini si ininya bayangkan begini. Nah, jadi ini kan kalau kalau kita bayangkan ada dua bagian ini tuh. Ada yang bagian sini dan bagian ini, yang full ini. Nah, untuk satu bagian ini kan PR kuadrat, ini misalnya R1 gitu ya. Ini R1, ini yang R2 ini yang kecil. Nah, ini dikali delta T. Delta T-nya itu berarti yang ini. Ini delta T dikurangi PR 2 kuadrat delta T gitu bayangkannya. Untuk masing-masing partisi. Nah, terus nanti ini kan bisa disederhanakan jadi begini. Jadi cuma kotekannya aja. Min R2 kuadrat delta T. Nah, R1-nya ini kan, R1-nya apa di sini? Di sini berarti kan R1-nya itu panjang dari segini tuh, berarti ini ya, 1 ya. Ya, 1. Berarti ini 1 kuadrat dikurangi. Nah, R2-nya ini segini itu panjangnya berapa? Nah, berarti kan kalau segini itu panjangnya kan, ini kan 1 dikurangi ini ya, R2-nya itu. Ini 1 dikurangi, yang ini kan tingginya berapa? Ini kan tingginya itu, tadi ini X/2 gitu. Tingginya itu, yang Y ini. Nah, ini berarti X/2 kuadrat. Nah, delta T ini cuma kotekan ya yang saya tandain merah, merah aja mungkin supaya memisahkan. Ini untuk pembantu saja, istilahnya potretannya gitu. Nah, yang ditulis nanti di lembar ujiannya, nanti yang ini. Nah, yang delta T ini berubah jadi, bukan delta T itu, delta X lebih ini.
Nah, ini delta X jadi dx kalau di sininya. Nah, sigma ini nanti jadi integral. Nah, V-nya ya tetap V gitu ya. Nah, ini dari mana? Ya, dari 0 sampai 2. Nah, ini tinggal dihitung saja nanti hasilnya apa itu. Tinggal pakai integral biasa. Nah, terus untuk yang B, R2 terhadap OA. R2, R2 terhadap OA. Oke, R2 kan berarti yang ini ya, yang luasan itu. Nah, berarti cara mempartisinya bagaimana? Berarti caranya begini. Ini delta. OA yang bawah ya. Delta X. Nah, ke atas ini ada yang bagian ini misalnya segini tuh R2, yang atasnya ini segini R1 gitu. Nah, berarti kayak seperti yang tadi gitu. Nanti si apa luasan totalnya itu yang ini itu tuh sigma dari ini ya. Pi R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat dikali ini delta X gitu. Nah, nanti kalau R1-nya apa di sini? R1-nya kalau di sini R1-nya itu yang ini ya, tinggi tinggi segini tuh kan yang ini tuh R1-nya itu tingginya adalah akar 3 ini, X per 2. Nah, terus yang ini R2-nya itu ya yang ini garis ini. Berarti X per 2 per 2. Nah, P-nya tetap terus delta X-nya jadi dx. Nah, terus ini sigmanya itu berarti dijumlahkan masing-masing partisi ini. Kasarnya itu. Dari 0 sampai 2. Berarti begini. Nah, ini tinggal dihitung saja. Ini kalau disederhanakan kan jadi gini. Jadi integral eh, X ini 2 akar 3. Dan ini kalau yang perhitungan integralnya ini, saya yakin pada bisa, soalnya cuma X pangkat N, si integralnya itu. Nah, ingat yang ini cuma kotekan yang di atas ini, untuk memudahkan. Nah, terus yang E. Untuk yang E, nah kalau yang E itu R2 terhadap AB. Nah, R2 AB. Nah, berarti yang jadi partisinya itu ini bebas bisa pakai metode cakram atau metode yang itu yang cincin silinder bebas. Nah, ini kalau di sini saya pakai metode cakram aja supaya yang familiar. Nah, oke. Ini ngebagi-baginya begini berarti ke sini kan berarti ini del apa R1 misalnya itu.
Nah, segini R2. Nah, R1-nya berarti apa di sini? Berarti ini kan kalau S sama dengan ini kan bisa diubah jadi kan Y sama dengan pangkat 3 X per 2 tuh kan ini bisa diubah jadi gini. Y pangkat 3. Nah, terus kalau Y sama dengan X per 2, ini kan jadi begini. Nah, terus kalau ini berarti kan kalau R1 itu kan gini. Ini kan segini itu kan itu kan 2 Y pangkat 3. Ini tuh. Pak, kalau diangkatkan dalam Y gitu. Itu kan Pak, begini kan. Oke. Ini kan panjangnya itu ini kan 2Y 2Y pangkat 3 gitu ya. Ya segini. Nah, terus kalau yang ini Pak, segini itu ini 2Y. Nah, berarti kan dari sini kan kita tahu kalau R1-nya itu berarti apa? Berarti ini kan 2 dikurangi 2Y pangkat 3. Nah, terus R2-nya itu berarti 2 dikurangi 2Y. Ya, serupa dengan cara di atas, nanti ini tuh jadinya integral dari, nah kalau tadi kan dari X gitu ya, nah kalau sekarang yang Y. Nah, integralnya dari 0 sampai 1, ini saya tulis dulu R1. Nah, ini di 2Y pangkat 3 kuadrat dikurangi R2. R2-nya itu 2 minggu Y kuadrat DY. Nah, ini begini saja. Oke, ini untuk integralnya bisa dihitung sendiri. Nah, untuk sisanya ini coba. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Gunakan integral untuk membuktikan bahwa volume kerucut dengan jari-jari R dan tinggi H adalah sepertiga VR kuadrat H. Dengan menggunakan yang A metode cakram dan B metode kulit tabung. Oke. Untuk yang A ini berarti kalau cakram berarti idenya gini. Jari-jarinya R, tingginya H ya berarti. Berarti begini. Ini ke sini R. Terus ke sininya H. Nah, berarti kalau gini kan persamaan garisnya itu persamaan yang gradiennya tuh R per H terus melewati 0,0 ya. Ini berarti persamaan garisnya itu Y sama dengan
R per H ke X gitu ya, sama garisnya itu. Nah, berarti ya sudah, kalau pakai metode yang cakram, berarti si volume benda putarnya itu ini, berarti tingginya itu berapa? Ini kan misalnya R0, nah R0-nya itu berarti di sini kuadrat dx. Nah ini 0 dari 0 sampai H, 0H. Jadi yang ini masing-masing partisi ini, si apa cakram-cakramnya itu dijumlah. Nah nanti jadi begini integralnya itu. Nah R0-nya itu apa? R0-nya ya R0-nya ya tinggi tinggi dari ini, tinggi dari si masing-masing partisi, yaitu ya R berapa X itu. Ya, kalau kalau dihitung nanti ini jadi, tinggal dihitung aja, ini gampang kok. Nah ini ya. Nanti jadi begini kalau dihitung. Nah terus kalau yang B, oke, dengan gambar yang sama, misalnya itu ini dia pakai metode kulit tabung ya. Kalau kulit tabung ya kita pakai gambar sama aja. Kalau kulit tabung tuh berarti gini. Eh, ini kan masing-masing partisinya itu nanti diputarnya tuh ke sini. Nah, berarti ini kan ini ada kalau ini kan si ini ya kan R0-nya kan sama dengan Y gitu. Nah, terus kalau ininya segini kan, nah kan ini Y sama dengan X R per K. Nah, ini berarti segini tuh ya H per R Y gitu ya. Nah, terus kalau yang panjangnya ini ya yang ini H gitu. Ini kan kalau kalau si metode kulit tabung itu kan PD-nya itu dia 2P dikali apa, si nilai rata-ratanya nanti Y bar gitu, rata-rata dari ini dari jari-jari 1 dan 2 nanti Y bar terus dikali apa ini luasan luasan dari masing-masing kotak ini. Tapi yang lebih besar kan yang dicarikan yang ini. Nah, yang ini. Nah, berarti kalau luasannya itu, kalau yang itu yang dicari berarti ini dikalikan
Yang pertama ini delta Y. Terus ini H ke R. Iya. Oh, yang besar dulu. Kalau yang besar dulu berarti yang H dulu. H dikali delta Y dikurangi H per R. Y. Nah, berarti ininya nanti V-nya itu nanti 2V integral dari segini R dari 0 sampai R. Y bar jadi Y. H-nya tetap. Delta Y nanti jadi DY. Nah, ini min H R Y. Nah, ini sama dengan sepertiga V kuadrat H enggak? Kalau hitung. Kok ada? Enggak ada. Hmm. Oh ya, ada yang bermasalah garis sini. Oh, ini. Nah, ini jadi 2V, H-nya keluarin. Terus nanti R kuadrat, ini seper 6, seper 2 min sepertiga. Oke, benar. Oke, nomor 8 gini aja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Suatu wadah berbentuk setengah bola berjari-jari air berisi air sampai ketinggian H. Buktikan bahwa volume air di dalam wadah tersebut adalah per 3 VH kuadrat 3RH. 3R min H. Oke, ini kita buat gini dulu. Nah, ini kan katanya segini tuh H. Berarti kalau segini apa? Berarti. Nah, ini kan berarti kan ini ke sini kan R. Soalnya kan ini apa setengah bola gitu ya. Berarti ini ya R min H gitu ya. Yang ini tuh. Nah, terus si ini kan jari-jarinya R. Nah, berarti ini kalau persamaan ini itu apa berarti? Berarti ya, nah ini Y, ini X. Berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, cuman kan kalau diputar begini kan kita ngambilnya itu yang bagian atas saja. Berarti ini kita ngambilnya itu berarti yang atasnya saja berarti begini nanti. Nah, ini saja.
Nah, kalau yang atas saja berarti ambil yang Y-nya positif, berarti ini persamaannya itu yang Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Persamaannya itu. Terus kita mau memutar terhadap sumbu X sih. Ini. Jadi, ya sudah berarti V-nya itu haruslah integral dari apa berarti? Dari sini sampai ini R. Dari R min H sampai H. Nah, ini kan kalau pakai metode cakram kan nanti ada P di sini, terus apa si R ini kan kebetulan. Nah, R1-nya apa? R1-nya ya ini. Y apa akar R kuadrat min X kuadrat. Nah, berarti ini V R kuadrat min X kuadrat dx gitu. Nah, ini kan kalau diintegralkan, ini jadi R pangkat 2X, terus ini jadi minus X pangkat 3 per 3 dari R min H, H, di kok H, R, R. Nah, berarti ini di R pangkat 3 min pangkat 3 per 3 dikurangi ada yang ini enggak. Oke, semoga bisa saling menghilangkan. Dikurangi R min H pangkat 3 per enggak ada ini. Nah, saya enggak lupa yang ini menjadi apa. Oh, hmm, jadi apa ini jadi R pangkat 3 plus R pangkat 2 plus 3 R pangkat 2 H minus
3 RH. Oke, ini minus plus H pangkat di minus H pangkat 3. Ini karena ini 1, ini 3, ini jadi kalikan 2/3. Oke, kalau pusing gini deh. Ini kan yang atas ini kan jadi 2/3 R min H pangkat 3 gitu. Nah, ini kan jadi. Nah, yang ini juga nanti jadi 2/3 R pangkat 3 mau dikurangi. Nah, yang ini kan tadi yaitu R pangkat 3 minus R kuadrat H R3 tambah 3 RH kuadrat minus H pangkat 3. Oke, ini coret menjadi apa nanti? Jadi ini jadi 3 R kuadrat H minus 3 RH kuadrat minus H pangkat 3. Plus H pangkat 3. Jadi sama nggak dengan plus? Kuadrat. Oh, beda ya? Hmm, apa yang ini ya? Oh, kali 2/3. Tapi ada yang satu ada yang R kuadrat. Beda ya dengan yang di situ. Oke, mungkin ini bisa dicek kembali aja. Mungkin ada yang salah di perhitungannya. Paling ya, ini dicek lagi aja. Harusnya bisa sama dengan ini. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, kita lanjut ke soal selanjutnya aja. Sebuah benda kecil adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan sin X, dan Y sama dengan cos X. Jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X selalu berbentuk persegi, hitunglah volume benda tersebut. Nah, ini sebenarnya masalah di nomor 1 yang temuan kemarin. Jadi, ini maksud soalnya tuh begini. Jadi, kalau kalian bayangkan, jadi ini tuh ada benda pejal di kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan sin X. Sin X kan gini, kurang lebih. Nah, terus Y sama dengan cos X kan, ya cos X gini lah. Tapi jangan sama deh, biar beda. Ini misalnya sin X.
Nah, terus Y sama cos X misalnya yang hijau. Sumbu Y, apa, sumbu Y, dibatasi oleh sumbu Y juga. Nah, berarti daerah yang dimaksud tuh yang ini. Hmm, Ini Y, ini X. Nah, kalau sebuah benda kecil adalah daerah kuadran satu yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama sin X, dan Y sama cos X. Nah, jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X selalu berbentuk persegi. Nah, maksudnya apa? Jadi, penampang yang tegak lurus dengan sumbu X itu berarti yang ini ya. Ini kan daerahnya itu, benda pejalnya itu yang ini. Nah, cuman penampangnya itu yang tegak lurus dengan sumbu X selalu berbentuk persegi. Ini berarti begini, si bendanya itu. Masing-masing segmennya itu, ini seperti ini. Bayangkan saja. Jadi ini berarti ini delta X gitu ya. Nah, ini berarti si segmennya itu nanti gini, si bendanya itu seolah-olah seperti persegi, persegi kecil gitu. Misalnya itu kalau kalian bayangkan, ini persegi-persegi kecil yang ini di segini kan delta X. Nah, ini panjangnya berapa berarti? Ini berarti cos X min sin X gitu ya, yang itu. Nah, terus yang atas yang ininya juga sama, soalnya persegi. Selalu berbentuk persegi. Nah, hitunglah volume benda tersebut. Nah, jadi kalian bayangkan si persegi-persegi ini tuh bukan persegi ya. Kalau tiga dimensi berarti balok. Balok ini kalian gabung-gabungkan gitu berarti volumenya berapa gitu. Ya masing-masing ini kan masing-masing balok itu kan volumenya itu kalau ini S gitu ya. Ini S berarti S kuadrat kali delta X itu ya. Bayangkannya itu. Si jumlah total ini, jumlah berarti V-nya itu kira-kira gini, jumlahan dari masing-masing balok. Nah, berarti si volume bendanya itu adalah integral dari, nah ini kan sampai mana ini berarti? Ini kan perpotongnya di V per 4. Nah, berarti 0 sampai V per 4 dari masing-masing ini, masing-masing S kuadrat. Nah, S-nya itu kan cos X min sin X kan kuadrat, delta X jadi dx. Nah, ini kalau mau dilanjutkan nanti jadi gini, cos kuadrat X plus sin kuadrat X min 2 sin X cos X dx. Nah, ini nanti jadi integral dari 0 sampai pi per 4 dari ini kan 1 dikurangi, nah ini kan sin 2x. Nah, ini bisa dihitung pakai integral ini aja, apa, substitusi. Nah, ini nanti jadi pasnya itu nanti jadi pi per 4. Ini nanti min sin pi per 2, sin pi per 2 kan 1. Ya, 1 dikurangi 0. Ini dikurangi, ini aja deh. Cos pi per 2
jadi 1. Oke, ini jadi plus setengah berarti. Nah, ini jadi gini. Nah, ini begini saja untuk yang soal nomor ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah benda pejal adalah daerah yang di bidang koordinat yang dibatasi oleh parabola itu. Dan garis hiasan X plus 2. Hitunglah volume benda pejal tersebut jika penampang yang sejajar dengan sumbu X kalau berbentuk yang A segitiga sama sisi, yang B setengah lingkaran. Nah, kalau ini mirip seperti yang sebelumnya. Ini kita coba yang masing-masing. Nah, untuk yang A, mungkin ini dulu. Kita buat ini. Ini Y, ini X. Dibatasi oleh parabola Y kuadrat 4 min X. Berarti ini pas Y-nya 0, X-nya 4. X-nya 4. Pas X-nya 0, Y-nya 2. Atau min 2. Berarti ini begini. Y sama dengan X plus 2 itu berarti ini di sini X0, Y-nya 2. Nah, ini berarti begini. Kita pakai warna merah misalnya itu. Nah, ginilah gambaran kasarnya. Parabola itu, oke. Jadi si luasannya itu yang ini, yang dalam sini. Nah, terus hitunglah volume benda kecil tersebut jika penampang sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti penampangnya itu kalau sekarang ini begini. Nah, terus untuk yang A, penampangnya berbentuk segitiga sama sisi. Nah, berarti kalau segitiga sama sisi bagaimana? Ya sudah. Nah, ini kan Y kuadrat sama dengan 4 min X. Nah, terus yang merah itu Y sama dengan X per plus 2. Nah, berarti, nah, kalian bayangkan segitiga gini. Nah, ini si sisinya itu, nah ini segini itu apa berarti? Berarti yang ini, dan yang itu kan delta Y. Nah, terus yang segini itu apa? Nah, yang segitu tuh itu berarti yang ini. Ini S, S-nya itu, sisinya itu di sini berarti sama dengan apa berarti kalau di sini? X sama dengan 4 ini dia. Nah, berarti yang atas dikurangi yang kanan dikurangi yang kiri gitu ya. Nah, berarti ini yang kanan itu 4 min Y kuadrat dikurangi yang kiri. Yang kirinya
Yang kirinya itu ini, si S-nya itu. Nah, ini juga sama S. Nah, berarti tingginya apa di sini? Nah, kalau ini agak ribet kayaknya. Berarti 4 min Y kuadrat. Ah, ini aja. Mungkin supaya gampang, ini S per 2. Ini S, berarti kalau ini kan jadi S pangkat 3 per 2 gitu. Nah, berarti kan luasnya itu, enggak, berarti volumenya itu di sini berarti luas ini dikali luas segitiga ini dikali delta T, berarti setengah kali alasnya itu S kali S kali T, berarti kali delta delta Y. Nah, S-nya berarti di sini T-nya kan sama dengan ini akar 3 per 2 S gitu, berarti ini sama dengan 1/4 akar 3 S kuadrat nanti tuh. Soalnya T-nya itu akar 3 per 2 S kali delta Y. Nah, berarti ini volumenya itu ya tinggal dijumlah-jumlahkan aja masing-masing segmen itu. Berarti integral dari min 2 sampai 2 akar 3 per 4 S. Nah, S kuadrat berarti kan 4 min Y kuadrat dikurangi Y min 2 kuadrat dx. Nah, gini berarti si volumenya itu. Nah, kalau yang B, sebenarnya mirip-mirip. Cuman eh, ini pemodelannya gini. Kan setengah lingkaran, berarti kalau setengah lingkaran modelnya jadi gini. Segini itu S. Nah, ini delta. Ini delta Y. Nah, kalau lingkaran kan segini kan berarti R-nya itu kan S per 2 gitu ya. Nah, S-nya masih sama. S-nya itu S-nya itu sama sama dengan ini 4 min Y kuadrat minus Y min 2. Ini masih sama. Nah, kalau ini kan setengah lingkaran, si alasnya itu volume masing-masing segmennya itu, terus tingginya delta Y, ya berarti luas setengah lingkaran kan apa berarti? Kan setengah pi R kuadrat, berarti ya si masing-masing segmen itu, delta V kita nyebutnya kalau istilahnya itu. Ini juga delta V. Jadi masing-masing segmen itu si volumenya berapa? PR kuadrat kali delta Y berarti ya. Ya sudah, berarti kan R itu kan S per 2. Berarti ini setengah kali Pi S kuadrat per 4 kali delta Y. Nah, berarti ini setengah, jadi 1/8 Pi S kuadrat delta Y. Nah, berarti volumenya itu integral dari min 2 sampai 2 1/8 Pi S kuadrat. Nah, S kuadrat ya berarti 4, S-nya kan 4 min Y kuadrat minus Y min 2 ini kuadrat kan DY gitu.
Ini untuk yang soal nomor B. Nah, oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah pegas mempunyai panjang alami 2 meter. Untuk menarik pegas sehingga panjangnya jadi 2,1 meter, diperlukan gaya sebesar 30 Newton. Yang A, tentukan konstanta pegas. Oke. Yang akan dari hukum Hooke, kalau nggak salah namanya itu, kan F itu kan sama dengan KX kalau nggak salah. Nah, berarti ini kan panjang alaminya itu 2 meter. Nah, berarti terus ditarik jadi 2,1 meter. Ya, berarti nambah. Kalau jadi bayangkan begini ya, bayangkan ini tugas. Oh, begini. Nah, ini tugas. Nah, ini kan alaminya itu 2 meter. Nah, ini berarti yang ini tuh kita anggapnya ini adalah sumbu Y, dan ini pas X-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini berarti pas nambah 2,1 meter berarti ke segini kan berarti 0,1 meter gitu. Nah, ini kan nambah delta X-nya berarti 0,1. Nah, ini kali K. F-nya berarti 30 Newton. Nah, berarti K-nya itu sama dengan 300, apa ini berarti? Newton per meter harusnya. Nah, terus itu kerja atau usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari panjang alami menjadi sepanjang 2,5 meter. Oke, berarti kan usaha itu kan W sama dengan F kali delta X itu ya. Kan F kali delta X. Nah, F-nya itu kan berubah terhadap X. Nah, berarti tulis saja gini. Nah, terus eh, dari panjang alami. Nah, panjang alaminya kan 2. Nah, pas titik 2 itu berarti pas X-nya sama dengan 0. Nah, 2,5 meter itu berarti X-nya itu nambah 0,5. Ya, berarti di sini di atas itu 0,5. Gitu. Nah, berarti apa? Berarti integral dari 0 sampai 0,5 fx. Nah, ini kan 300 dikali X. Gitu ya. Nah, dx. Nah, ini berarti 300 kali 0,5 ya 150. Nah, ini 150 joule. Yang C, hitung usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari panjang 2,5 menjadi itu. Oke, ini kalau yang ini berarti tinggal ini aja. Jadi dari 0,5 sampai 0,75. Tinggal dihitung aja nanti hasilnya apa. Nanti tinggal dihitung aja. Oke, nanti hasilnya itu sorry, ini bukan 150. 300 bagi 2 kali 0,5 kuadrat 1/8.
kali 300. 75/2. Oke, ini begini saja untuk nomor 12. Lanjut yang 14. Nah, ini lumayan menarik. Yang nomor B-nya itu nanti kita akan lihat. Oke, suatu ember hendak digunakan untuk mengangkut air. Ember tersebut mempunyai berat 0,5 kg dan mula-mula dalam ember terdapat 5 kg air. Nah, ember ditarik ke atas dengan kecepatan konstan sampai ke ketinggian 20 meter dengan menggunakan tambang yang memiliki padatan 0,05 kg per meter. Oke. Yang A, hitung usaha yang dilakukan untuk mengangkat ember sampai ketinggian 10 meter. Ini kepadatan tambangnya penting. Hmm, oke. Harusnya nggak terlalu ngaruh yang kepadatan tambangnya itu. Oke, kita memperhitungkan embernya saja. Kalau usaha yang dari tambangnya mungkin ada lagi formulanya. Oke, ini kan ceritanya ember gitu ya. Ember terus ditarik ke atas gitu. Nah, ini beratnya itu 0,5 kilogram. Nah, berarti ya ini 5 Newton gitu ya, si beratnya itu. W-nya berarti itu, W kecil. Nah, soalnya biasanya kalau ini dengan asumsi G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, terus ditarik ke atas sampai ketinggian ini 20 meter. Ya sudah berarti ya usahanya itu ini sama dengan integral dari, nah ini kan dianggapnya kita anggap yang bawah ini ke eh, pas ya sama dengan 0 misalnya itu ya. Nah, yang bawah itu kita anggap 0 terus sampai 20 meter. F-nya itu berarti F-nya itu ya itu kan kecepatannya konstan ya, berarti harus seban harus sebanding dengan harus sama harus minimal harus sama dengan, bukan minimal, berarti sama dengan si berat benda gitu. Soalnya kan kalau kalau F itu ini kalau si benda itu bergerak konstan atau tidak bergerak sama sekali berarti gaya yang bekerja ke dia tuh nol gitu. Nah, berarti yang atasnya ini harus sama sama juga F yang diberikannya itu. F-nya sama dengan W. Nah, berarti ini ya karena F-nya itu sama dengan W. Ini jadinya 0, jadi 5 aja. Berarti ini nanti jadi 500 gitu ya. Nah, terus kalau yang B
Nah, pada ketinggian 10 meter, ember tersebut bocor, katanya. Sehingga air keluar dari ember dengan laju konstan. Jika air dalam ember habis tepat ketika ember mencapai ketinggian 20 meter, hitunglah usaha total yang telah dilakukan. Nah, ini berarti kan usaha totalnya itu ini W1. W itu misalnya W1 tambah W2 gitu ya. Nah, W1 itu apa? W1 itu berarti usaha dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 10 gitu, pas tingginya 10. Nah, berarti kalau yang W2 ini sama cuma dari Y sama dengan 10 sampai Y sama dengan 20 misalnya itu. Nah, berarti W-nya itu, nah kalau yang W1 ya jelas ya, ini tuh W1 itu berarti kalau W1 itu hitungannya biasa eh, nanti begini kalau yang W1 itu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu W2 gitu. Nah, W2-nya itu gimana ngitungnya? Nah, kita ada informasi apa di sini? Informasinya itu jika air dalam ember habis tepat ketika ini 20 meter, tinggi 20 meter. Nah, terus pas ketinggian 10 meter, embernya bocor dengan laju konstan. Nah, artinya apa? Berarti eh, kecepatan kecepatan massa berkurangnya gitu ya, berkurang. Ya, anggap aja ini ya, anggap aja embernya itu embernya itu nggak bermassa gitu. Jadi massanya itu yang ini asumsi. Ya, sebenarnya nggak mungkin kalau ember nggak bermassa sama sekali. Oh ada deh. Ada, maaf. Embernya ada. Punya massa ternyata. Oh, kalau kalau dia punya massa berarti yang tadi itu ini ya. Oke, sorry. Berarti kalau embernya punya massa, ini bukan, ini berarti tadi itu 5,5. Soalnya kan, sorry, saya nggak kebaca yang itu. Jadi ini 5,5, soalnya kan berat ember ditambah berat air. Nah, berarti ini berarti 55 Newton harusnya. Banyak. Oke, ember tambah W, air. Nah, ini berarti 55. Ini berarti 500. Bukan. 20 kali 55. 1.100. Nah, ini berarti tadi ini 5,5. Nah, kalau W2 itu, nah gimana cara nyari W2-nya? Nah, bayangkan berarti per 20 meter dia berkurang 5 kilogram gitu ya. Berarti dalam kecepatan eh, bukan kecepatan, lebih tepatnya 20 meter itu, dalam 20 meter dia berkurang 5 kilogram gitu ya. Nah, terus kalau dalam Y meter, dia masanya itu berapa gitu. Masa yang berkurangnya itu. Nah, berarti M-nya itu M air gitu. M air yang berkurangnya itu, nah,
mungkin agak pusing. Misalnya itu ini M air itu notasikan sebagai massa air yang berkurang gitu. Berarti ini kan kalau dalam 20 itu. Nah, ini kan dari 10 ya, dari 10 berkurangnya kan dari 10 sampai 20. Nah, berarti kalau yang ditempuhnya itu 10 meter, dia berkurangnya itu 5 kilogram. Nah, kalau yang ditempuhnya itu kalau segini berarti segini Y, kalau yang ditempuhnya itu Y min 10, berarti massa yang berkurangnya berapa gitu. Nah, berarti M airnya itu berarti di sini setengah Y min 10 gitu ya. Ketika tingginya Y, untuk Y lebih dari 10, massa airnya itu Y min setengah kali Y min 10 ini. Oh, 10 min, enggak, bukan Y min 10. Sorry, ini harusnya, enggak, ya benar, harusnya. Berarti Y min 10. Air yang berkurang, iya benar. Air yang berkurangnya itu tengah Y min 10. Nah, berarti massa airnya itu, misalnya M itu massa air, nah berarti massa airnya itu berarti apa? Berarti 5 dikurangi setengah kali Y min 10. Berarti ini, berapa ini berarti? Berarti 10 min setengah Y. Ya, ini berarti massa airnya itu. Oke, nah, ini kurang cukup. Ini lumayan lama juga ya ternyata. Soal ini. Nah, berarti untuk yang W2 itu formulanya itu, ini berarti kan apa? Berarti kan integral dari jandul integral ya. Kan formulanya itu F, eh, integral dari langsung F integral mungkin dx itu ya, yang W2 itu. Nah, cuman masing-masing gayanya itu beda supaya ini tetap konstan tuh dari 10 sampai 20. Nah, F2-nya itu berarti apa? Berarti berat F2-nya itu berat ember, ditambah berat air gitu ya.
Nah, berat embernya itu ini kan 10 dikali 0,5 kilogram ditambah berat airnya itu 10 dikali massa air. Massa airnya itu tadi apa? 10 min setengah J. Kok dx sih? dy. Ini juga J harusnya. Ini dy. 10 min setengah J. Nah, berarti ini 5 plus 100 min 5Y. Newton. Oh, ya. Nah, berarti W totalnya itu tadi itu apa? Integ, eh, integral dari 0 sampai 20 cos 10. Nah, kan W2 itu dihitungnya dari 10. Ini sampai 10 5 5. Nah, kalau berat ini bukan 5,5, ini 55. 55 dy ditambah integral dari 10 sampai 20 105 min 5y dy. Nah, ini tinggal dihitung aja, nanti jadi ini 550 tambah ini nanti jadi 105y min 5 per 2 y kuadrat dari 10 sampai 20. Ya, tinggal dihitung aja, nanti jadi apa. Oke. Nah, ini begini saja. Ini kalau si tambangnya itu tidak dihitung. Kalau tambangnya dihitung itu nanti beda lagi. Kalau tambangnya dihitung tuh nanti kalau tambangnya dihitung nanti agak agak beda kalau kalau yang ini tuh dengan catatan kalau tambangnya itu masa tambangnya nggak dihitung. Kalau masa tambang tidak dihitung. Kalau dihitung kalau dihitung nanti beda lagi harusnya. Soalnya kan nanti beratnya itu berat berat yang di apa ditariknya itu nanti F-nya itu kan berubah-ubah tergantung panjang jarak dari atas ke bawahnya itu berapa. Sebagai contoh kalau kalau yang versi A ya, kalau versi A nanti kalau yang versi tambangnya dihitung, kalau yang versi tambang dihitung nanti ini agak agak beda dikit. Kalau yang versi tambang dihitung berat dihitung. Ini contoh aja ya kalau yang apa yang B-nya itu nanti ngikut lagi. Nah, ini kan sama sebenarnya itu rumusnya itu W sama dengan integral F dy gitu ya. Cuman nanti kalian bayangkannya itu ini si ini kan ada tambang nih. Nah, tambang itu ini panjangnya itu kan 20 min y gitu ya. Ini 20
segini tuh Y. Nah, ini embernya. Nah, panjang masa tambang itu kan masa tambang ini kan sama dengan panjang tambang dikali massa jenis gitu ya, kali massa jenis. Nah, kalau ini berarti nanti masa tambangnya itu nanti ini 20 min Y dikali 0,05. Nah, ini tinggal ditambahkan aja sebenarnya itu. Nanti jadi berarti kan berat tambangnya itu kan sama dengan 20 min Y kali 0,05. Nah, nanti berarti kalau si usahanya itu, ini berarti berat totalnya apa? Berat totalnya itu F dari 0 sampai 20. Nah, F-nya itu tadi kan kalau yang tanpa masa tambang kan 55 ya. W tambang ini kali 10. Kali 10. Kali 10 berarti ini 0,5. Nah, kan kalau sebelumnya kan 55 saja gitu. Yang masa tambangnya nggak dihitung. Nah, kalau dihitung ini tinggal ditambah aja gitu. Tambah 20 min Y. DY. 20 min Y kali setengah. Nah, serupa kalau yang tadi yang apa? Kalau yang versi bocor nanti tinggal ditambahin juga si apa, kalau ini kan jadi 20 min Y juga, nanti itu di sininya 20 min Y bagi 2. Nah, terus di yang satu laginya juga ditambahkan, nanti itu ditambah 20 min Y bagi 2. Ya, ini tinggal tambahkan 20 min Y bagi 2 kalau masa tambangnya juga dihitung. Ini kalau masa tambang dihitung. Cuman ya supaya ini aja sih, supaya hitungnya agak gampang, ya saya masa tambangnya nggak dihitung dulu. Paling gitu aja kalau yang masa tambangnya dihitung. Oke. Ini yang ini mungkin Pak. Oke. Ini mungkin soal usaha yang terakhir. Oke, mungkin ini cepat aja. Semoga bisa cepat. Kita kerjakan yang A-nya saja. Oke, ini 1. Ini 2. Terus apalagi yang informasi di situ. Oh, ke atas 1. Oke, pakai kesebanganan segitiga aja ke yang sini.
Kayak segini ya. Ini satu, ini dua. Berarti hmm, oke. Berarti satu banding dua. Ini sama dengan ini ya, min satu berarti ya min satu per Y. Berarti ini nanti jadi Y kali 2Y min 2. Berarti Y-nya itu sama dengan 2. Oke, ini berarti 2. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan idenya itu kita perlu perlu tahu ini apa si ini kan kalau kalau air-air ini kan kita bisa buat jadi masing-masing jadi partisi gitu ya, partisi misalnya misalnya ini jadi gini. Nah, nanti masing-masing partisi ini masanya itu berapa gitu. Nah, kita bayangkannya di sini saja. Udah jelek. Ini segini panjangnya berapa? Nah, ini kan segini kan delta, misalnya delta Y gitu. Nah, terus bentar, ini jangan pakai Y, apa ya? Mending kayak gitu. Soalnya nanti di integralnya bakal ada Y. Ini panjangnya itu berapa ke sini? Kalau pakai sebangunan segitiga lagi, kalau kalau segini itu ini T, kayaknya ada cara yang lebih gampang. Oke, oke, kita pakai cara yang ini aja. Jadi kan, jadi idenya itu supaya gampang, kita anggap ini, anggap di apa kepikiran ya. Jadi, jadi kita anggap ini sumbu Y nih. Oke, ini tuh sumbu Y ini X. Nah, ini ceritanya itu eh, segitiga bayangan gitu ya. Nah, tadi itu kalau kita hitung pakai bangunan segitiga, ini tadi itu segini itu T, dan segini itu, ini kan segini kan satu, segini kan T min satu. Nah, terus ini ada air, ada air.
Nah, di sini ada di sini 2, ini 1. Oke, nah misalnya kita anggap segini tuh tingginya itu Y gitu. Nah, kan tadi kita tahu kalau ini T itu sama dengan 2, tinggi yang ini berarti kalau kalau persamaan garis ini itu berarti kan Y sama dengan, bentar, ini kan ke kanan kan 1 ini tuh ya, ke sini 1, ke atas 2. Nah, berarti kan Y sama dengan 2X ini tuh. Y sama dengan 2. Oke. Nah, masing-masing ini panjangnya berapa? Nah, ini kan itu kan posisinya itu di pas kalau ini X, berarti segini kan panjangnya itu 2X ya. Nah, itu 2X. Nah, yang ini juga yang ini 3, ini 3. Nah, 2X itu kan kalau di sini berarti Y panjangnya segitu tuh. Nah, terus masing-masing masing-masing segmen ini tuh dia punya berat gitu. Dia punya berat rho misalnya itu massa jenis air, massa jenis air, jadi gini, berat berat masing-masing partisi, berat partisi gitu. Partisi berarti kan rho dikali volume. Nah, rho-nya itu air dalam hal ini. Rho air kalau besar 1000 apa gitu. Lupa. 1000 meter kubik. Lupa berapa, 1000 kilogram per meter atau berapa. Oke, V, V-nya itu kan kalau di sini masing-masing partisinya itu berarti 3Y dikali delta Y. Masing-masing berat partisi. Nah, terus kita mau masing-masing partisi ini kita mau ngebuat, kita kasih warna ungu, kita mau menaikkannya ke atas, berarti kita mau menaikkan ke sini, ke Y sama dengan 2. Nah, ini usaha masing-masing partisi itu berarti berapa? Nah, berarti kan kalau ini ke atas itu 2, berarti ini kan panjang dari sini ke sini itu, ini kan 2 min Y. Ya, 2 min Y. Nah, berarti si usahanya itu, ini untuk yang A, ini berarti integral dari Y dari satu, dari satu, dari kayak dari sini, ini kan segini, pakai kepasaman segitiga juga nanti ini jadi 1 ini tuh, ini 1. Nanti ini integral dari 1 sampai 2. Bentar, ini si airnya nggak sampai penuh ya.
Bentar, ini airnya sebenarnya penuh atau enggak? Kenapa vertikal air sama kaki panjang sisi sejajar dan dua. Heeh. Ini airnya nggak full atau tempat penampungan air tersebut oh, penampungan airnya ini segini 0,5. Oke, berarti ini dari 1 sampai 1,5, soalnya kan tingginya itu 0,5. Dari ya itu beratnya itu berarti berat partisi. Beratnya ini kali delta apa usaha masing-masing, jarak itu 2 min Y. Ya, nah berarti ini integral dari 1 sampai 1,5 rho air kali 3Y kali 2 min Y dy. Deltanya jadi dy. Ini berarti usahanya ini untuk yang nomor A. Untuk yang B ya berarti kalau yang B dan tinggal integral dari 1 sampai kan 1 meter di atas tangki, berarti kalau yang B itu tinggal W-nya itu selain 1 meter di atas tangki. Rho kali 3Y 2Y 2 min Y dy. Kalau ini suatu kawan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau kalau ada yang tidak ngerti langsung tanya aja ya. Oke, suatu kawat dengan panjang 25 cm memiliki rapat massa delta X sama dengan akar X G cm di titik dengan jarak X cm dari ujung kawat. Oke, tentukan massa kawat dan titik pusat massa tersebut. Ya udah, berarti ini massa kawat. Misalnya itu kita sebut saja M. Berarti M-nya itu misalnya kawatnya nanti gini, berarti ya ini tinggal integral 0 sampai 25 kar X dx. Nanti ini jadi 2/3. Nanti ini jadi 125 kali 2 kan 250. Nanti ini begini. Dalam satuan gram. Terus titik pusat massa ya kalau di sini berarti ini kalau MY ya biasanya tuh. MY-nya itu kan di sini X pangkat 3/2 integralkan jadi 5/2 berarti 2/5
5 pangkat 5. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kan 625. 625 kali 2. 625 kali 2. 1250. Berarti ini pusat massa. Berarti ini X bar itu. Barnya itu 1002. Berarti MY bagi M. Tiga per, ini jadinya 5 kali 3. 6. 6 dari ujung kiri. Ini dari ujung kiri. Oke. Ya, ini coba aja mungkin. Coba di sini atau enggak ya. Oke, yang ini sebenarnya mirip-mirip kayak tadi. Mungkin kita lanjut ke yang teorema Pappus dulu di sini. Gunakan teorema Pappus untuk menghitung volume benda penjajal yang diperoleh dengan memutar daerah berikut terhadap sumbu yang diberikan. Daerah di dalam situ, kayak mungkin yang ini saja. X min 1 berarti di sini. Ya, 1 di sini. Ini sama dengan ini. Oke. Ini Y, ini X. Diputar terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Nah, teorema Pappus tuh bilang kalau apa volume dari benda putarnya itu, nanti ini itu diputar gitu ya terhadap Y sama dengan X. Nah, volume benda putarnya itu ini tuh sama dengan di sini kan diputarnya itu secara melingkar gitu. Nah, teorema Pappus di sini P-nya itu sama dengan 2Pi dikali, nah R-nya itu jarak R ke titik massa, ke pusat massa. R bar ini apa jarak sumbu putar ke pusat massa dikali luas benda yang diputar. Nah, kalau ini kan ini pusat massanya kan lingkaran ya. Kalau lingkaran ya jelas gitu. Ini tuh pasti di pusat, di titik pusatnya. Titik pusatnya itu kan di sini
min 1,1 titik pusatnya itu. Nah, berarti R bar-nya itu apa di sini? Berarti kan ya dari 0, kan ini jaraknya itu berarti sama saja. Ya sama dengan X dengan titik pusat massa ini kan sama saja dengan menghitung jarak dari 0,0 ke 1, min 1,1. Berarti ini tinggal min 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 1 min 0 kuadrat. Ini berarti akar 2. Nah, berarti V-nya itu sama dengan 2Pi apa R. R-nya itu berarti akar 2. Akar 2 dikali, nah luas bendanya itu kan lingkaran jari-jari 1, berarti Pi kali 1 kuadrat. Berarti ini 2Pi kuadrat akar 2. Ini yang soal A. Oke, itu saja mungkin. Yang ini coba sendiri aja ya. Tinggal integral biasa aja. Ini padahal udah dipotong-potong, tapi masih banyak. Oke, mungkin yang soal selanjutnya, yang bab 6, kayaknya cuma sempat satu aja deh. Oke, semoga bisa. Nah, bab 6 mungkin yang pentingnya aja, yang apa, yang larutan gitu. Oke, Pak. Semoga ini bab 6 mungkin yang ini aja, soal nomor ini aja. Soalnya ini udah 11.44. Oke, sebuah tangki berisi 120 galon air murni. Nah, suatu larutan garam dengan konsentrasi 1 pound garam per galon dialirkan ke dalam tangki dengan laju 4 galon per menit. Nah, pada saat yang sama dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon per menit. Asumsikan larutan yang masuk teraduk sempurna. Berapakah banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit? Untuk T dari 0 sampai 60. Oke, ini tips aja ya, tips untuk soal yang larutan-larutan gini, mulainya dari air gitu. Apa? Dari air. Jadi sebelum kita ngitung garam ya kita ngitung yang volume airnya dulu gitu. Nah, kalau modelnya itu kan kayak gini kira-kira. Itu kan ini air awalnya itu apa, misalnya V0 gitu ya. V0 itu misalnya awalnya itu 120 gitu. 120 air murni. Nah, terus dia dialiri dengan garam gitu. Garam 1 pound garam. Nah, garamnya ini ada dalam air gitu. Nah, air yang ngalirnya itu 4 galon per menit yang di sini. Nah, terus ini keluar juga dari sini, air yang keluar itu 6 galon per menit gitu. Nah, kalau kalau di sini kan kalau kita lihat, ini kalau misalnya volume air itu terus misalnya sama dengan P gitu ya. Nah, ini kan apa? Laju laju ini kan laju laju apa bertambah atau berkurangnya air kan dV dt misalnya itu. Nah, dV dt-nya itu kan
ini dari sini kan nyumbang 4 gitu ya. Nah, dari sini berkurang 6 gitu. Berkurang 6 galon per menit. Nah, berarti DVDT-nya itu di sini volume air masuk yang volume keluar gitu. Nah, berarti di sini laju volume keluar. Berarti ini 4 min 6 gitu. Nah, ini berarti minus 2 galon per menit. Nah, terus di situ apa? Berapa banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit? Oke, kayak ini misalnya V ya, volume air tiap waktu itu tuh V. Nah, terus berarti gimana? Berarti terus terus ini misalnya garam sekarang misal Y itu sama dengan eh, banyak garam atau massa garam, jangan banyak garam soalnya banyak itu bisa konsentrasi juga. Massa garam dalam tangki kalau di situ. Nah, ini ada Y berarti. Nah, sekarang untuk massa garamnya gimana berarti? Nah, massa garamnya itu kita tinjau DYDT-nya dulu. DYDT. Nah, DYDT-nya itu dari sini kan nyumbang nyumbang ini ya. Ini kan nyumbang 1 pon garam di sini tuh. Berarti eh ini deh massa masuk dikurangi massa keluar. Nah, ini kan massa masuknya itu di sini kan nyumbang 1. Nah, dikurangi massa keluar. Nah, massa keluarnya itu, nah ini kita nggak tahu ini. Tapi yang jelas ada yang keluar. Nah, cuman yang keluarnya itu berapa gitu. Nah, ini kan kita tahunya kalau dia masuk ke sini, oke. Ini kan punya ada yang namanya ini ya, berarti massa keluar di sini berarti konsentrasi konsentrasi apa? Garam dikali dikalikan ini V air yang keluar. Nah, kenapa gitu? Soalnya kan ini kan punya konsentrasi tertentu untuk masing-masing T itu. Nah, nanti eh, untuk masing-masing konsentrasi itu, nah dia tuh keluarnya itu selalu 6 galon per menit. Nah, berarti di sini konsentrasi garamnya kan, ini kan eh, konsentrasi itu apa sih? Berarti, kan massa garam, berarti Y dia bagi volume air gitu. Volume air dalam T gitu. Nah, dikali volume air yang keluar.
Ini sama dengan 6. Nah, volume air per waktu itu dihitungnya dari mana? Ya, dari sini. Nah, V airnya itu dari sini dihitungnya. Makanya kenapa tipsnya itu mulai dari air dulu. Nah, ini kan -2. Nah, kita kan tahu V nolnya itu 120 ya. Berarti kan kasarnya itu V air itu kan integral dari ini -2 T. -2 berarti -2 T plus C gitu ya. Nah, karena V0 120, nah berarti V air tiap waktu itu berarti 120 min 2T. Nah, ini berarti 1 minus Y per 120 min 2T kali 6. Gitu daya dt-nya itu. Oh, udah lebih. Oke, yang A-nya saja mungkin. Pak. Tadi daya dt-nya. Terus ini berapa banyak garam yang terlarut dalam tangki tersebut. Nah, berarti kan di sini garam yang terlarut dalam tangki tersebut dalam ini. T dari 0 sampai 60. Berarti ini kan, ya berarti kan ini Y 60 min Y ini ya, min Y0. Dan ini kan sama dengan integral dari dy dt dari 0 sampai 60. Dy dt tadi kan 1 minus Y per 120 min 2 kali 6 dt. Targetnya itu hmm, ini berapa banyak garam yang terlarut. Oh, sorry. Ya, ya, ini kan persamaan diferensial soalnya. Tadi kita dapat ini ya, DDP sama dengan 1 minus Y per 120 minus 2T kali 6. Dan ini tuh bisa disederhanakan jadi 1 minus Y per 60 minus T kali 3. Ini jadi, nanti jadi 3 per 60T min T kali Y plus dy dt. Terus pakai faktor integrasi nanti ini jadi kalikan integral itu ya. Hmm. Integral F pangkat udah F pangkat integral itu. Ini nanti jadi apa?
Si Y-nya. Ya, ini tinggal dilanjutkan saja nanti Y-nya itu apa. Terus nanti yang B-nya juga pakai faktor integrasi. Yang B-nya juga nanti ngikut kalau yang B, kalau formulanya itu ada, nanti tinggal yang B itu tinggal nanti limit T menuju 60 dari kiri YT-nya itu nanti dapat apa. Oke, mungkin nih sampai sini dulu aja. Oh, ternyata lumayan lama yang bab 5 itu. Ya, share dulu. Dan yang bab 6. Oke.